Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini kita bakal membahas tentang tiga pusaka sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Ya, Pak. Iya, Jadi gimana Pak, ceritanya itu dari awalnya siapa itu yang bakal jadi Sunan Kalijaga itu gimana Pak? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini langsung aja kisahnya. Jadi, namanya itu Raden Masahid dari Demak. Itu harus belajar ke Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Di antara Raden Masahid dengan keluarga dan semua rombongan menemui Sunan Gunung Jati di Cirebon. Cirebon. Ya. Nah, singkatnya sampailah di Cirebon dan bertemulah dengan Sunan Gunung Jati. Keluarga dari Raden Masahid itu menitipkan kepada Sunan Gunung Jati untuk menjadi muridnya, gitu. Gitu. Rupanya Sunan Gunung Jati nerima aja. Terima. Iya, ya saya terima, gitu. Jadi muridnya. Jadi murid saya sebagai Sunan Gunung Jati. Tapi di sana kan namanya Raden Masahid. Nah, Sama Sunan Gunung Jati dikasih nama Sarip. nama Sarip panggilan. Ya. Jadi kalau mamanya diceritain tuh, ya kamu di sini namanya Sarip. Di sini. Jadi saya panggil Sarip. Biar gampang manggilnya. Gampang manggilnya gitu. Nggak pakai Raden Mas lagi. Iya. Sarip. Sarip ya, Sarip. Dan di situ ada kerajaan, kerajaan Cirebon, kerajaan Islam. Kerajaan apa tuh? Di situ ya bisa namanya kerajaan Cirebon lah itu aja. Nah, kalau sekarang itu sebut Kasepuhan Cirebon ya. Nah, Itu Kasepuhan itu. wah. Di situ kan ada raja, Ji. Ada raja, ada permaisuri, ada perdana menteri, komplit lah namanya kerajaan gitu ya. Iya. Gitu. Terus Sarip dititipkan ke raja. Sarip, kamu saya titipkan ke raja ya. Nanti Gunung Jati yang ngomong itu. iya, Iya. ngomong ke Sarip. Terus Ya namanya muridnya nurut aja. Nah. Ya, bahasanya itu siap. Sunan gitu kan. Gitu. Nah. Temuilah raja tuh. Jadi Sunan Gunung Jati nemuin raja, membawa Sarip. Raja, saya nitip ini Sarip. Suruh jadi apalah. Iya. Gitu. Namanya Sarip itu namanya Raden Mas, itu kan mesti orang yang gagah ya. Ganteng pokoknya, mantap lah itu ya. Anak Kadin ya. Iya, namanya Raden Mas, udah Raden Mas lagi kan itu. Turunan Radin. Iya, raja atau padipati pokoknya jenisnya orang ningrat aja kan. Iya, benar. Nah, diterimalah juga sama Raja Cirebon. Terima. Iya. Raja Cirebon punya permaisuri kan cantik. Nah. Sedangkan Sarip ini Orang biasa. ganteng. Oh, ganteng. Tapi ya namanya Polos. polos kan. Polos. Dititipin nama Sunan ya nggak berani macam-macam. Nah. Ya mungkin itu juga kan itu, tapi kan tetap dia sesuai dengan murid titipkan ke raja. Iya. Nah raja diterima, yaudah Sarip ini muridnya Sunan saya jadiin apa kepercayaan saya, jadi nanti deket sama saya kemana-mana Bawaannya saya bawa nih. kanannya ya. Iya, karena Angkat. seperti itulah artinya langsung nggak disuruh jauh, nggak deket aja. Iya. Pokoknya termasuk anak emas dah kan itu ya. Tapi kan hobinya Raja Cirebon itu berburu. Berburu hewan itu. Iya, kadang ke hutan itu ya. Berburu ya mungkin mana atau apa gitu ya. Dan pada waktunya dia berburu. Sarip, ayo kita berburu. Diajakin tuh. Diajakin sama raja. Sama raja gitu. Namanya kalau namanya diajak raja ya seneng kan itu. Iya, jalan ya. Ya semua dikumpulin sih. Prajuritnya. Ayo ikut berburu semua. Jalanlah gitu, berburu. Sampai di hutan, raja bilang Mas Sarip, ini raja lupa kerisnya. Biasanya raja berburu kerisnya bawa-bawa. Dibawa di ini. Iya.
sapu ya itu. Mau diselipin lah gitu di badannya gitu. Iya. Di badannya. Nah, terus itu Syarif di mana raja kan itu naruhnya, saya nggak tahu kan itu. Gini naruhnya di kamar raja. Nanti ambil aja di kamar ada itu dekat tempat tidur. Iya. Nah Syarif cepat kan, pakai kuda, Buru. udah langsung. Ya namanya ke kerajaan kan banyak penjaga-penjaga, namanya itu kenal itu apa anak emasnya raja, Raja kan. titipan dari Sunan Gunung Jati ya, Langsung terima. langsung buka aja itu lancar lah itu. Iya. Tadi langsung balik dulu. Langsung balik nih. Buru. Langsung balik. Enggak, balik suruh ngambil kerisnya, adanya di kamar aja. Dia langsung Gitu. ngambil kamar aja. Balik kan masuk ke kamar raja itu. Dia langsung ngambil. Nah, masuk ke kamar, tapi Syarif hanya ngelirik sih. Di kamar itu ada permaisuri dan ada perdana menteri. Tapi di hatinya Syarif, saya cuma disuruh ngambil keris. Disuruhnya gitu. Berkeris saja. Iya, gitu. Tapi kan perdana menteri sama permaisuri ngapain itu? bingung kan. Bingung. Waduh, kita ketahuan sama Syarif nih. Bahaya nih, gimana nih permaisuri? Gampang itu nanti, gampang lah kan itu kata permaisuri. Iya. Nah, nanti kalau dia bilang raja gini-gini bagaimana? Udah tenang aja. Nah, itu mungkin kan di pikirannya permaisuri kan gitu. Iya, nah, wis Syarif ngambil aja, ambil keris ngambil nggak permisi lagi ngambil aja, namanya suruh ngambil sama raja. Dan permaisuri juga tahu itu memang kepercayaan raja. Nggak tanya-tanya sama permaisuri. Oh enggak, langsung dia ngambil aja udah. Dia udah tahu pasti disuruh kan itu. Sampai keris itu dibawa, sampailah balik nemuin raja. Raja ini kerisnya. Oh ya udah. Syarif nggak cerita, enggak. Iya, orang disuruhnya ngambil keris udah. Iya, udah tuh. Ceritanya berburu. Pulanglah ini rombongan raja nih, pulang. Syarif pulang. Tiba-tiba permaisuri nangis. Raja lapor gitu. Saya tadi diperkosa sama Syarif. Loh, yang bener nih. Itu Syarif tadi kan ngambil keris, tapi sebelum ngambil keris merkosa saya dulu. Oh, permaisuri yang tadi. Permaisurinya itu. Menteri tadi kan ya. Iya. Tawan di perdana menteri kan diem aja gitu ya. Tapi Raja Cirebon itu maunya bijaksana aja. Wah, luar biasa wibawanya, bijaksananya, adilnya. Nggak marah nggak? Cuman ya gitu. Oh begitu. Kalau emang bener Syarif yang ngelakuin, nanti Raja mau bikin surat dulu. Raja nulis surat sih. Surat, tapi nama Raja Nuset kan rahasia sih. Iya, sendiri. Wah, ada yang tahu. Surat Raja. Syarif, sini. Syarif dipanggil. Panggil Raja. Raja. Nih ya, ini Raja kan nulis surat nih. Surat, ya. Nanti surat ini Syarif sendirian nih ya, naik kuda tuh, kuda yang bagus. Antar ke Algojonya Pantai Selatan. Pantai Selatan nih, adanya di Pantai Selatan Algojo ini. Namanya Golok Setan. Kenalan nih. Algojo itu namanya Golok Setan. Jadi kenal Raja nama Golok. Oh iya jelas dong, kan itu namanya Golok Setan itu ya di bawah Raja, mau sakti gimana tetap Raja ya di atasnya lah. Ini ya, nanti ke Golok Setan, surat nih. Sekarang pergi, cepat. Cepat tuh Syarif tuh. Buru langsung. Nah, udah kata Perdana Menteri, udah difitnah masih dipercaya. Itu kan, udah difitnah kan? Iya, masih dipercaya suruh nganter surat. Nggak dicurigain gitu ya, kayak biasa aja tuh. Diikutin sih. Ikutin sama Perdana Menteri itu. Iya, cuma kan Syarif kan nggak tahu, udah jauh kan itu. Rupanya itu Perdana Menteri sambil ini merhatiin ya. Perdana Menteri itu ngikutin ya, liatin. Tapi sendiri juga. Sendiri ngikutin. Kan udah jauh tuh. Syarif kan terus dari Cirebon tuh selatan lurus itu. Terus berkuda terus. Ya, tujuan. Nah, di antara tengah-tengah apa? Jalan. Antara dari utara selatan itu tengahnya itu ada nenek-nenek nabi. Nenek-nenek
Nampi tengah beras. hutan tuh nampi beras. Nah. Manggil Sarip gitu. Lah ngerem Ji. Berhenti ya tuh. Lah ada apa nek? Di sini ada nenek sendirian. Iya, ini nenek sendirian nih Rip. Turun sini apa? Nenek mau ngomong gitu. Dan nenek udah turun nih, udah saya taruh nih. Taruh. Saya ikat nih. Ada apa nek? Ini nenek mau, ini lagi nampi beras nih, mau ngeliwat nasi. Maksudnya nek, nenek masak, nanti makan bareng. Oh diajak makan bareng. Bareng itu, iya. Kata Saripnya, ya udah nek namanya apa? Nenek kata suruh nungguin masak, ya udah biar deh saya tungguin. Kan ada balik Ji. Oh balik. Di tempat balik ya. Iya. Lama-lama kan nungguin lama, ngelewat kan lama Ji. Iya. Belum nyucinya, belum ini kan itu. Kepulesan Ji. Itu Sarip itu. Pulesan Sarip itu. Lah Perdana Menteri kan nyampe. Wah, Sarip tidur ini. Tidur. Suratnya diambil. Suratnya itu. Iya. Diambil masih Perdana Menteri. Diem. Antar gua anterin ini ke Selatan. ke Golok Setan. Dia yang nganter itu. Iya, Perdana Menteri. Padahal menurut kisah dari sejarah itu, dari kisah turun temurun, Perdana Menteri itu anak bapaknya Golok Setan itu. Oh, berarti anaknya Golok Setan. Anak Golok Setan Perdana Menteri itu. Tapi jadi Perdana Menteri, Golok Setan itu nama orang. Tapi dia mau algojo. Wah, waduh, goloknya juga emang goloknya terkenal lah, mantep lah itu. Tukang bunuh lah itu. Iya. Bunuh orang. Nah, Perdana itu ngambil suratnya nih. Nah, udah ngebut dia. Buru dia. Dianterin ke. Mau sehari pagi tidur kan. Iya, nggak ketahuan ini. Ketahuan ini udah. Nah, kayak si Sarip. Ya, suratnya hilang nih. Pasti bangun itu ya. Oh, hilang. Udah hilang mau diapain kan itu? Makan dia itu. Makan. Kan kelar. Lah kan balik lagi sono Ji. Balik ke kerajaan. Lalu mau yang diantar nggak ada. Iya sih. Gitu. Nah ceritanya berlangsung lah ini si Perdana Menteri ini nganterin suratnya ngebut lah ke Mana Selatan tuh, yang namanya Golok Setan itu. Iya. Terus. Nah singkatnya nyampe lah ke Golok Setan ini. Langsung berada. Waduh, ada apa anakku kan itu? Namanya itu Perdana Menteri itu anaknya. Masih ngakuin itu. Nah iyalah namanya itu kan. Secara itu kan bapaknya anaknya Perdana Menteri ini apa nitip ke raja juga kan punya jabatan. Namanya dia termasuk top juga di Golok Setan itu. Golok Setan di luar, bukan luar kerajaan. Ada apa anakku? Ini Golok Setan bahasa gitu aja. Iya. Ini saya diutus raja suruh nganter surat ini. Oh, surat dari raja. Iya. Waduh. Kan nama daerah aja kan cepet-cepet di sini. Dibaca Ji. Dibaca isinya apa? Apa isinya itu? Suratnya itu isinya. Iya, suratnya pasti penting gitu kan ya. Penting daerah aja. Dibuka, dipikir lama Ji. Dilihat dong, dilihat, tapi dia udah dibaca, mikir lama. Isinya apa Ji? Yang membawa surat ini penggal lehernya. Antar ke Raja Cirebon. Lemes kan Ji. Bapaknya diem ya. Ini anak sendiri suruh dipenggal. Dipenggal, palanya diantar ke Raja Cirebon. Namanya ini perintah raja Ji. Iya, raja juga. Biar anak sendiri penggal Ji. Luas. Golok itu yang iya, Golok Setan itu. Golok gede itu. Luas. Namanya Golok Setan, mau goloknya kayak apa, sekali penggal aja gitu. Bungkus sih. Bungkus. Pakai kain. Bungkus gitu. Karung lah. Pokoknya dibungkus aja itu ceritanya itu. Dibungkus, diantarlah ke Cirebon. Di Cirebon kan udah kumpul. Sarip sendiri udah di sono. Diem aja udah itu. Sampai di sana kan datanglah Golok Setan. Iya, datang nyampe tuh kerajaan. Kasihkan ke raja itu bungkusannya dibuka, ternyata Perdana Menteri. Oh berarti Sarip bener nggak merkosa. Yang merkosa berarti yang nggak bener Perdana Menteri. Iya, yang salah ketahuan. Iya, ketahuan tuh. Ya. Ya akhirnya ceritanya permaisurinya kemana? Bapak nggak dapat cerita itu. Nggak tahu. Iya, mana? Tapi yang
pokok apa bahasan cerita ini kan gitu. Jadi 3 pusaka Sunan Kalijaga. sebelum menjadi wali, sebelum menjadi sunan. Kesimpulannya apa coba Ji? Kenapa dia bisa lulus? Nah, itu tesnya bisa bilang. Nah, Tesnya lah. ya, lulus nih. Pertama, tidak boleh terpikat atau mengganggu istri orang yang cantik. Nah, Kan begitu Sarip datang itu kan, wah permaisuri cantik. iya. Dia nggak tergoda. Nah, Dia kan pusaka 1 lulus tuh. hmm. Ya. Yang pusaka kedua, dia ngelihat Perdana Menteri sama permaisuri di dalam kamar. Ngapain? Ya, Kenapa dia nggak cerita aja ke raja? iya ke raja. Gitu. Dia berarti kan orangnya jujur. Iya, Disuruh ngambil keris. iya. Mau ada apa dia nggak akan cerita. Bodo amat lah. Iya. Keris. Kalau nanti dia cerita, apa yang akan terjadi coba? Gagal berarti tes dia. Gagal. Iya. Dah. Nah, satu, jangan apa menggoda istri orang yang cantik atau istri orang. Yang kedua, melihat sesuatu nggak usah kita cerita kemana-mana. Wah si anu gini kan. Itu kan gitu pelajarannya tuh, Aja, pusakanya tuh. Nah. Jadi pusaka. Yang ketiga, nenek nampian. Rezeki sedikit jangan ditolak. Lah apa sih cuma nasi liwet doang? Iya. Udah gitu nunggu lagi. Coba kalau dia nggak berhenti, Ji. Dia lempeng aja, dipenggal kan sama kalau setan kan. Dia berhenti. Dia berhenti, dicolong sama Perdana Menteri tadi kan. Nah, Berarti 3 pusaka itu. Satu, permaisuri cantik, Iya. nggak tergoda. dua, Yang kedua, jujur. sesuai tujuan. Tujuannya apa, disuruh apa, nggak usah ngoceh sama apa-apa. Tujuan suruh ngambil keris, ya keris aja udah, nggak usah cerita macam-macam. Udah selesai. Yang ketiga, rezeki sedikit, Boleh tolak. nggak boleh tolak. Iya. Nah, akhirnya begitu kumpul semua, ternyata ini Perdana Menteri yang salah. Buktinya ini. Nah, Kan itu. Nah, disitulah awalnya dinobatkan menjadi sunan atau wali oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Acaranya bagaimana? Pembuktiannya diadakanlah Maulid Nabi pertama di Indonesia. Itu pertama yang melaksanakan Maulid Nabi di Cirebon. Jadi ya, bisa cara itu langsung Maulid Nabi itu. Ya, Maulid Nabi itu maksudnya apa? Menyatakan bahwa Sarip ini telah lulus menjadi wali. Ya, menjadi sunan yang terakhir. Gitu. Ya, di sini kan Raden Mas Sahid, di sini ganti nama Sarip. Sarip, kamu udah lulus. Nah, sekarang sesuai dengan apa usulan sunan ke raja, diadakanlah Maulid Nabi. Selesai udah. Sarip berguru sama Sunan Gunung Jati. Berarti jadi sunan udah nggak jadi lagi. Udah, dari gitu. Udah nih, ceritanya Maulid Nabi rame meriah, selesai dah itu. Nah, caranya. Selesai. Nah, dijemputlah ini sama keluarganya. Keluarga ya, bukan nama si guru yang pertama siapa itu? Sama keluarganya nih. Keluarganya. Kan dari kerajaan Demak. Gitu kan. Iya. Nah, pulanglah dia ke Demak nih. Sarip atau Raden Mas Sahid pulang ke Demak. Sampai di Demak, ternyata di Demak itu lagi bangun masjid. Masjid Demak itu. Masjid Demak. Lagi dibangun. Tiang kayu, sana tiang kayu sini kan itu lagi dibangun lagi. Proses lah. Ya, kiai, ulama, ustadz, semua masyarakat situ pada gotong royong bangun. Tapi Sarip nih orang pada sibuk bangun, dia malah ngelewat nasi, Ji. Keingetan sama nenek itu. Kangen lah ya. Ngelewat kayak apa sih kan, pakai kuali atau kendil tanah itu ya. Tanah liat atau tanah yang dikendi buat ngelewat nasi. Dulu kan belum ada panci. Belum ada magicom. Itu. Dan itu. Lewat nasi lagi sih pakai kayu kan. Lah kiainya ngelihat, Sarip, waduh. Kurang ajar kamu dia. Teman-temannya pada walaupun kamu anak raja, kamu ada adipati, di sini orang terhormat, tapi ini di sini harus kerjasama, kerja bakti.
yang bangun masjid. Tapi terendang itu kendinya, walinya itu. Nasinya apa-apa nama kendinya. Sama Kiai Demak. Terus Kata Kiai Demak, kalau emang kamu udah lulus jadi wali, coba tuh kendi-kendinya manasinya didoain biar nyatu lagi, biar sempurna lagi seperti yang sebelum pecah. Namanya emang betul-betul udah lulus, iya. Doa langsung berdoa itu ya kembali lagi, nyatu lagi. Waduh, bener ada percaya di Kiai nih. Kamu berarti udah lulus dari Cirebon itu, dari Gunung Jati. Nah di situ akhirnya perkembangannya waktu, lah kan bikin masjid tiangnya harus banyak sih. Iya. Kurangan tiang sih. Kurangan tiang. Yang penyanggah ini. Penyanggah maunya ada 17 maunya gitu ya. Kurang 2 atau kurang berapa lah gitu ya. Namanya ini apa sih, Raden Mas Haid atau Sarip ini udah lulus dari perguruan Sunan Gunung Jati. Maksudnya udah disahkan sama Sunan Gunung Jati, sama raja, sama masyarakat Cirebon sana, sama tokoh Cirebon, jadi wali udah. Ya, potongan-potongan kayu, pahatan maupun dikumpulin buat tiang aja. Udah namanya wali kan, doanya manjur. Nyatu jadi tiang. Gitu. Jadi demikianlah apa cerita pusaka yang sekarang yang tersohor itu namanya Sunan Kalijaga. Gitu ya. Tapi cerita ini saya nggak menyebut Sunan Kalijaga, hanya menyebut nama Raden Mas Haid di Cirebon, diganti nama Sarip, dan kembali lagi pun jadi Raden Mas Haid. Kalau kisah Sunan Kalijaga saya nggak akan ceritakan, saya hanya menceritakan dia lulus setelah dari belajar dari Sunan Gunung Jati dan menjadi wali. Demikianlah 3 pusaka yang sekarang disebut Sunan Kalijaga, itu ya. Yaitu 3 pusaka, yaitu 1, rezeki istri orang jangan diganggu. Yang kedua, pusakanya nih, yang kedua harus jujur, tidak boleh apa yang dilihat itu nggak boleh diceritakan kemana-mana. Yang ketiga, rezeki sedikit tidak ditolak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.